Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Amin. Ya. Apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Ya, baik. Jadi untuk menerima pembelajaran hari ini, kalian juga harus menyiapkan fisik, psikis, maupun pikiran, tenaga, ya, supaya nanti lancar, tidak ada kendala apapun. Jadi untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Pak Guru minta salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Segala bersyukur kami panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami dari awal kegiatan kami sampai saat ini. Pada saat ini kami hendak memulai kegiatan kami, Tuhan memberkati agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini harapan kami, haleluya, amin. Terima kasih kepada Anda Joni yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengecek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Baik, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang statistika yang terbagi dalam ukuran pemusatan data. Nah, di dalam ukuran pemusatan data itu dirinci lagi menjadi mean, data tunggal, dan data kelompok. Jadi materi sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ukuran penyajian data tunggal dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa lagi? Grafik dan diagram. Ya, baik. Jadi khusus hari ini kita akan mempelajari tentang mean, data tunggal, dan data kelompok. Jadi Pak Guru akan tanyakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan mampu menentukan mean, data tunggal, dan data kelompok. Terus yang kedua, siswa diharapkan mampu menyelesaikan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Baik, selanjutnya anak-anak perhatikan yang ditayangkan di bagian motivasi. Di bagian motivasi di situ, apa yang terlihat di situ? Ada angka-angka ya. Selain itu apa lagi yang dalam pikiran kalian? Angka atau data yang tidak beraturan. Iya, sekelompok data yang tidak beraturan. Ada lagi? Yang lain? Iya. Nah, itu merupakan sekelompok data yang tidak beraturan. Jadi itu benar sekali. Itu angka terkecilnya apa kira-kira? 100. Angka besarnya? 100. Berarti angka 1 sampai dengan 100. Coba, bisakah kalian mengelompokkan intervalnya? Interval terkecil dan terbesar. Dikelompokkan saja. Ada yang tahu satu orang angkatannya? Kelompokkan interval terkecil dan terbesar. Kasih contoh, atau mungkin bisa buat di papan. Kelompok interval terkecil dan terbesar. Angkat tangan. Ya, silakan.
Sidon. Terima kasih kepada Nanda. Nah, itu yang dicontohkan sama temanya itu adalah termasuk kelompok interval terkecil sampai terbesar. Jadi pertama interval 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya 96 sampai dengan 100. Karena tadi yang ditampilkan itu adalah angka 1 sampai 100. Nah, bisa dipahami sampai di situ ya? Itu sudah cukup. Berarti ini menjadi modal dasar kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD nanti. Nah, kali ini berhubungan dengan materi MEA dan data tunggal dan data kelompok. Jadi selanjutnya pada pembelajaran kali ini Pak Guru akan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAR. Di mana dalam pembelajaran ini kita akan berdiskusi, di mana pembelajaran kooperatif tipe STAR itu menyarankan untuk membuat kelompok diskusi secara heterogen. Ya. Oh ya, kelompok heterogen ya bagus sekali, ini pertanyaan yang bagus. Kelompok heterogen itu adalah kelompok yang dibagi dari berbagai campuran tingkat kemampuan siswa. Nah, tingkat kemampuan itu dari siswa yang pintar, sedang, dan kurang. Nah, bisa juga dilihat dari jenis kelaminnya, laki-laki perempuan dicampur, agama, suku, ras. Nah, itu artinya tidak dibedakan. Jadi masuk dalam kelompok heterogen. Baik, sebelum ke materi inti, Pak Guru akan menampilkan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi MEA data tunggal dan data kelompok. Ya, bisa dibaca di layar, sudah ditampilkan? Bisa. Ya, silakan dibaca. Perhatikan dulu masalah 1. Masalah 1 di situ dalam berkas ini terdapat beberapa siswa dengan umur yang berbeda. Maka ada berapa kemungkinan pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya? Berapa nilai tertinggi dan terendah dari keduanya? Atau berapakah rata-rata hasil ulangan dari siswa tersebut? Ini contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita ambil dalam kelas ini ya. Pak Guru akan tanya, yang biasa mendapatkan nilai matematika, ini IC berapa nilai matematika ini kemarin? Ya 80 ya. Ya 80 atau biasa singkat kalau di hasil ujiannya 8 bisa ya. Nah 8 ini Joni? 75. Iya 75. Terus ini Juni? Nah Yanti? 7 ya. Nah dari nilai itu kalian bisa menentukan nilai terkecil
terendah atau terbesar? Berapa nilai terbesar? 8 ya? Nilai terendah? 6. Nah, iya. Bisakah kalian menghitung rata-ratanya? Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Atau bisa buat sendiri contoh dari nilai. Misalnya ada 4 nilai gitu ya, buat sendiri nilainya berapa. Berapa nilai yang ada? Kak. Ya? 7,5. 7,5 itu dari nilai berapa yang diambil? Berapa tambah berapa gitu kan? Dari 7 tambah 9 tambah 6 tambah 8 sama 30. Dan nilai terendahnya 6. Nilai rata-rata ulangan siswa 7 tambah 9 tambah 6 tambah 8 30. Dibagi 4 maka hasilnya 7,5. Iya, baik sekali. Yang dikatakan Bejani itu dari 4 nilai itu dijumlahkan ya. Dijumlahkan kemudian dibagi 4, dapatlah hasilnya. Berapa jumlahnya tadi, John? 30. 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Baik, kita masuk di masalah 2. Kalian bisa baca. Kasus saya mengelompokkan data umur dari 100 orang siswa. Bagaimana cara mengelompokkan data umur siswa yang umur yang paling muda dan yang paling tua? Berapa data umur dari ke 100 siswa tersebut? Dalam kelas ini mulai dari umur berapa kalian? Ada yang umur 16. Iya, berarti mulai dari umur 16 sampai 20. Siapa yang umur 16? Coba katanya. Yang umur 16? Oh iya, ada 4 orang. Umur 16 itu berarti umur terendah ya. Umur tertinggi siapa? Angkat tangan. Umur tertinggi 20 ya. Umur tertinggi 20 berapa orang? Oh, 1 orang saja. Berdua. Iya, tepat. Baik. Bisakah kalian mengelompokkan umur itu ke dalam tabel? Iya, kami misalkan ada 100 orang toh. Nah, kalau kita kelompokkan bagaimana? Kelompokkan bisa tulis di papan. Oh ya, silakan. Ganti-gantian ya. Nah, tapi masih tidak apa-apa. Itu yang lain berikutnya ya. Silakan. Ini ada yang bisa menambahkan, ini kan umur 71 sampai 71 ini kira-kira ada banyaknya berapa orang? Begitu. Tadi kan 100 orang itu supaya dijumlahkan menjadi 100. Kita lihat kan? Ya, bagaimana ada? Ya, ya. Novi ya? Silakan Novi. Kita belajar mengelompokkan. Iya, Pak. Ya, Pak Guru jelaskan sedikit dari hasil kerja teman kalian. Ini umur 17 sampai 21 ini adalah 10 orang ya. Terus umur 22 sampai 35 dan seterusnya. Nah, ini 10, 15, 25 ini kan jumlah seluruh orang ya. Nah, jadi 100. Berarti terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah
mengelompokkan data umur, ini bagus sekali. Ya, bisa tepuk tangan. Baik, masuk di masalah 3. Bisa dibaca situ. 12 orang siswa mengikuti pertandingan menebak pada jalan tertentu. Setiap siswa menebak 10 kali. Hasil tebakan yang mengenai sasaran dari tiap-tiap siswa adalah 55, 48, 58, 6, 4, 7, 7, 2, 3, 5, 7. Berapa nilai rata-ratanya? Tadi sudah ada teman yang sudah berhasil menentukan nilai rata-ratanya. Tapi itu masih dalam jumlah data yang sedikit ya. Nah, sekarang coba kalian hitung sedikit. Ingat seperti teman tadi yang sudah jelaskan bahwa nilai rata-rata itu perhitungannya seperti ini dikali ini bagi ini. Pak Guru minta satu orang. Pak angkat tangan. Tinggal diserbu saja, serbu saja. Ya, silakan. Ya, bisa dibaca di layar. 4 tambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 66 dibagi 12 sama dengan 5,5. Itu data kalau dijumlahkan hasilnya 66 ya. 66 dibagi dengan 12. 12 itu apa nih? Banyak apa nih? Banyak siswa. Banyak. Iya, banyak datanya atau siswa yang punya data itu kalau dibilang nilai ya. Jadi hasilnya berapa? 5,5. Ya. Coba yang lain cek, betul? Sudah ikut semua ya? Ya, benar sekali, bagus sekali ya. Berarti itu menjadi modal kalian untuk mengerjakan LKPD nanti. Tapi ini masih dalam bentuk data tunggal ya. Nanti di dalam mengerjakan LKPD kan ada teman ajar, kalian bisa baca di situ ya. Ya, Pak. Baik, sekarang Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok. Jadi kelompoknya masih sama seperti yang Pak Guru bagi di minggu lalu. Ya, silakan langsung saja, silakan atur ya. Atur taruh tempat ke depan. Duduk berdasarkan. Siapa dulu akan membagikan LKPD dan bahan ajar beserta kertas karton untuk dipresentasikan nanti. Ini LKPD-nya.
Guru bagi lagi dengan kartonnya. Tunggu instruksi dari Pak Guru ya, jangan berbuat apa-apa dulu, kalian duduk diam saja. Ya, Pak Guru pastikan apakah semuanya sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar? Sudah, Pak. Ini kertas karton sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Rasanya Pak Guru lihat kayaknya ada yang kurang bersemangat atau kayak mau mengantuk gitu ya. Nah, jadi silakan berdiri semua dulu. Berdiri. Pak Guru ada sedikit, setidaknya sedikit untuk kasih semangat kalian ya. Berdiri ya, bisa menghadap ke depan. Jadi permainannya Pak Guru bilang hentak bumi ya, hentak bumi. Pak Guru bilang hentak bumi satu kali. Kasih contoh ini ya, Pak Guru bilang hentak bumi. Lihat dulu ya Pak Guru. Hentak bumi satu kali. Artinya Pak Guru injak lantai 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Kebalikannya kalau satu kali berarti 2 kali ya. 2 kali injak lantai, 2 kali tepuk tangan. Kalau Pak Guru bilang hentak bumi 2 kali, berarti injak lantainya 1 kali, tepuk tangan 1 kali. Nah, ini coba Pak Guru. Atau sama-sama ya? Iya. Hentak bumi 1 kali. Hentak bumi 2 kali. Bisa kan? Bisa. Nanti Pak Guru akan kasih contoh lagi. Oke. Siap? Siap. Hentak bumi 1 kali. 1 kali. 2 kali. 1 kali. Mau lagi? Sekali lagi ya. Hentak bumi 2 kali. 1 kali. Sudah? Gimana? Tidak terlalu mengantuk? Iya. Baik, sekarang buka LKPD, buka bahan ajar, dan buka kertas karton, langsung berdiskusi. Tidak boleh perhatikan kelompok lain. Berdiskusi dengan tema kalian sendiri. Silakan. Jadi bagian LKPD harus ada orang yang menulis teman, sedangkan di bagian karton ada juga teman yang capture. Jadi tidak ada yang diam. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Anak-anak waktu untuk mengerjakan LKPD 20 menit. Silakan dibaca langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya. Harus berbagi tugas. Berbagi tugas, isi di LKPD, isi juga di kertas kartun untuk bahan presentasi nanti. Sama-sama kerja. Saling menanyakan di antara bagian kelompok masing-masing.
Waktunya 20 menit, silakan dipercepat. Ini sudah cepat ya. Tulisannya pasti agak besar sedikit supaya nanti bisa dibaca oleh kelompok yang melihat di belakang. Oh, 3,5. Ini harus dikerjakan. Kalau sudah di kegiatan 1, lanjut di kegiatan 2. Iya, Pak. Jangan lupa ini kesimpulannya di bawah harus dimuat dulu. Itu sudah ini.
Silakan dipercepat. Di kegiatan 1 sudah selesai kegiatan 1? Sudah, Pak. Ya, berarti sekarang di kegiatan 2. Bekerja selalu memperhatikan langkah-langkah yang ada dalam LKPD yang sudah dibagikan.
Ya, sudah ada kelompok yang hampir mau selesai. Bahkan kelompok lain untuk dipercepat. Sambil diskusi, Pak Guru akan melakukan penilaian atau pengamatan terhadap sikap dan keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok ya. Pak Guru akan melakukan pengamatan.
ada kelompok yang sudah selesai? Waktunya sedikit lagi ya. Sudah ada kelompok yang sudah selesai. Silakan waktunya tugas sedikit. Kelompok 3 sudah ya, kelompok 4 sudah. Kelompok 2 sudah. Ya, baik. Pak Guru akan mengambil hasil KPI kalian. Tetap sampai di tempat. Pak Guru yang mengumpul kami. Ini belum bisa. Pak Guru sudah selesai ya? Pak Guru akan mengambil hasil KPI kalian. Iya, Pak. Akan diserahkan.
Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Yang pertama, kelompok mana? Kelompok satu, ya, silakan. Yang lain bisa melakukan. Nah, silakan diperhatikan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan kami memberikan kepada teman-teman untuk menjelaskan lebih detail. Jadi seperti itu. Dibantu untuk menyampaikannya teman. Dia bagian atasnya saja di bawah tidak bisa, ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jadi dalam KPD yang telah dibagikan oleh Pak Guru tadi ada nilai ujian, ada nilai ujian dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan terusnya, contohnya nilai ujian 5, terusnya itu ada 4. Artinya 5 ini berapa kali muncul di dalam KPD tersebut. Jadi karena nilai ujian 5 ini munculnya 4 kali atau maksudnya siswa itu mendapatkan nilai sebanyak 4 kali, jadi tulisnya di 4. Tapi penulisannya seperti begini, menggunakan garis lurus atau miring. Terus frekuensi ini berdasarkan turus, karena turusnya 4 jadi frekuensinya 4, banyaknya begitu. Terus yang berikut ada tabel XI kali FI. Jadi di sini kita akan mengalihkan dari nilai ujian 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi nilai ujiannya di sini itu kita bisa katakan dia sebagai XI-nya. Jadi dikalikan XI dikali FI. Jadi nilai ujian 5 dikali frekuensinya 4, dan 5 kali 4 20. Dan begitu juga dengan tabel yang berikut, ada 6 kali 6 36 dan seterusnya. Terus pada hasil akhir yaitu sigma F atau frekuensi itu didapat 40. Dari mana? Karena kami menambahkan ini semua, jadi hasilnya 40. Dan pada berikutnya ada sigma XI kali FI, itu hasilnya 308. Ini kami jumlahkan semua jadi hasilnya 308. Teman-teman bisa hitung sendiri apa kami salah hitung atau bagaimana. Terus yang berikut berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh adalah X rata-rata itu sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan, jadi kan tadi kita peroleh sigma FI dikali XI itu 308 hasilnya. Terus dibagi dengan sigma F 40, jadi 308 dibagi 40 itu hasilnya 7,7. Jadi nilai rata-rata ulangan siswa adalah 7,7. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah, jadi nilai rata-rata adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai
ujian atau XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu pada kegiatan 1 dalam LKPD. Yang berikut pada kegiatan 2. Bisa pegang satu jangan kentang. 2 orang pegang, 2 baca. Satu. Untuk pegang satu baru dibaca. Ya, pegang. Ya, bisa dibaca. Ya, pegang. Yang berikut pada kegiatan 2. Dalam kegiatan 2 ini ada nilai ujian frekuensi turun di tengah XI kali FT. Jadi teman-teman yang membedakan ini kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu adalah nilai tengahnya. Pada kegiatan 1 tidak ada nilai tengah, sedangkan pada kegiatan 2 itu ada nilai atau titik tengahnya. Yang berikut ada nilai ujian 41 sampai 50. Frekuensinya dalam LKPD tadi itu muncul hanya satu kali ya, yaitu 44. Jadi turunnya 1, terus titik tengahnya 45,5. Terus XI kali XI nya didapat dari 1 kali 45. Ini dimana ini XI dikali dengan FI. Hasilnya 45,5. Dan nilai ujian yang berikut ada 51 sampai 60. Di situ kita lihat dalam LKPD atau data-datanya ada 6 orang yang mendapat nilai dari 51 sampai 60. Jadi turunnya juga 6. Terus titik tengahnya dari 51 sampai 60 itu ada 5,5,5. Jadi hasilnya 6 kali 5,5,5 sama dengan 333. Dan begitu seterusnya. Terus yang berikut ada sigma FI sama dengan 44. Ini kami jumlahkan semua jadi hasilnya 44. Dan sigma XI kali FI hasilnya 3312. Kami jumlahkan ini semua juga. Terus berdasarkan tabel di atas maka diperoleh X rata-rata sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Jadi 3312 hasil dari sigma XI kali FI tadi dibagi dengan 44 dari hasil sigma FI. Maka hasilnya sama dengan 75,2. Jadi nilai rata-rata ulangan mata pelajaran kelas 12 MIA 1 adalah 75,2. Kesimpulannya adalah nilai rata-rata adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi baik, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih. Pak Guru juga bisa mengarahkan kalian. Silakan untuk mengkritisi hasil presentasi teman kalian. Silakan. Terus ini dari kelompok 1 saya bertanya tentang turus. Turus itu apa? Berikan ini bentuknya bagaimana atau ini berikan contoh. Terima kasih. Silakan dijawab, ditanggapi. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi teman-teman, turus itu adalah penulisan bentuk penulisan frekuensi dalam tabel dengan menggunakan garis lurus atau miring. Contohnya misalnya tadi itu ini frekuensinya ada 6. Jadi bentuk penulisan turusnya seperti ini. Dia berjumlah 6 juga, tapi bentuk penulisannya yang berbeda. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Frekuensi itu apa dan contohnya seperti apa? Jadi teman-teman, frekuensi itu adalah banyaknya suatu kejadian atau pencobaan. Contohnya, Agus makan 5 kali dalam sehari, maka frekuensi Agus adalah 5. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok yang presentasi? Baik, tadi yang ditanyakan sama teman itu adalah tentang turus dan frekuensi ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa turus itu adalah penulisan yang dibuat dalam bentuk garis miring atau lurus ya. Itu berdasarkan frekuensi. Ya. Nah, frekuensi juga sudah dijelaskan bahwa frekuensi itu adalah banyaknya kejadian atau percobaan yang dilakukan oleh seseorang ya.
Jadi kalau 5 kali itu berarti frekuensinya 5 kali. Jadi sudah puas ya? Nah, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat semula. Silakan duduk kembali. Jadi kelompok berikutnya yang mau presentasi kelompok mana? Iya, silakan. Dipegang saja, bisa dong? Pegang. Dua orang yang pegang. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil Ya, dua orang yang pegang boleh. Di sini ada nilai ujiannya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan seterusnya frekuensi atau fx dan xi dikali dengan fi. Nah, nilai yang dimaksud dengan nilai ujian atau yang disebut dengan xi itu adalah nilai yang paling terkecil dalam data atau tabel tersebut. Nah, di sini ada nilai 5. Nilai 5 ini yang disebut dengan ini xi, yang walaupun di sini tidak ditulis dengan xi. Yang berikutnya frekuensi atau fi-nya. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi atau fi-nya adalah di dalam data tersebut nilai 5 ini dia berapa kali muncul. Jadi di data tersebut dia muncul 4 kali. Jadi di sini nilai frekuensinya adalah 4. Dan turusnya bisa ditulis secara garis lurus atau garis miring, sama seperti kita menulis ini pemilihan. Yang berikutnya xi dikali dengan fi. Di mana karena di sini nilai xi-nya tidak tertulis, jadi yang dimaksud dengan xi tadi kan ini nilai ujiannya. Jadi 5 dikali 4 hasilnya 20. Sampai di sini paham? Jadi berikutnya ini tabel berikutnya yang 6, 7, 8, 9, dan 10 sama cara kerjanya di tabel yang pertama di nilai ujian 5. Yang berikutnya ada di sini frekuensinya adalah 40. Dapat dari mana 40? Jadi dijumlahkan 4, 6, 8, 7, 10, dan 5 dan hasilnya 40. Sama dengan nilai dari xi dikali fi, jumlahnya 308. Jadi berdasarkan tabel di atas ini, 300 ini 308 dibagi dengan 40, jadi hasilnya 7,7. Jadi nilai rata-rata adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dan nilai ujian xi dibagi dengan jumlah frekuensinya adalah 7,7. Ya, sudah, silakan lanjut di kegiatan kedua. Di kegiatan 2, nilai ujian frekuensi atau fi turus titik tengah xi dikali fi. Di kegiatan 1 tadi tidak ada yang disebut dengan titik tengahnya. Jadi di kegiatan 2 ada titik tengah. Jadi nilai ujian 41 sampai dengan 50 frekuensinya hanya 1. Kenapa? Karena di data tersebut atau tabel tersebut dia hanya muncul 1 kali. Dan turusnya ditulis seperti ini. Dan titik tengahnya adalah 45,5. Jadi xi dikali dengan fi. Jadi 1 dikali 45,5 adalah 45,5. Di tabel berikutnya sama seperti cara kerjanya yang di tabel pertama. Di frekuensi atau fi-nya adalah 44. Dijumlahkan dari 1, 6, 9, 11, 11,
13 dan 6 hasilnya 44. Dan nilai dari XI kali XI adalah 3.312. Jadi berdasarkan tabel di atas ini, XI itu dibagi dengan XI dibagi dengan XI. Jadi 3.312 dibagi 44 hasilnya 75,2. Jadi nilai rata-rata adalah jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dibagi jumlah frekuensinya adalah 75,5. Sebelum kami menutupi hasil diskusi kami, jika ada teman-teman dari kelompok lain yang memberikan saran, kami persilakan. Silakan dikritisi hasil pekerjaan kelompok. Bertanya dulu Ya, silakan. bagaimana cara mengetahui frekuensi untuk main data kelompok pada kegiatan 2? Jadi baik, terima kasih buat empat. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. XI-nya diambil dari kolom nilai ujian. Karena diambil dari kolom nilai ujian. Walaupun tidak ditulis XI ini adalah nilai ujian sampai 41 sampai 50. Begitu saja. Mungkin bisa dijelaskan ulang pertanyaannya. Pertanyaan saya tadi kan bagaimana cara untuk mengetahui frekuensi, bukan ini nilai dari XI dan FI. Iya, mengetahui frekuensinya. Frekuensinya yang ditanya. Bagaimana cara untuk mengetahui frekuensi dari? Mengetahui frekuensinya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Cara mencari contohnya adalah misalnya nilai ujiannya adalah 51 sampai dengan 60. Jadi di sini kita akan melihat atau mencari nilai 51 sampai 60 di data soal tersebut. Jadi ketika kita melihatnya ternyata ada angka 51, 60, 59, 58 dan jumlah keseluruhan nilai yang muncul adalah ada 5. Artinya adalah frekuensinya dia itu ada 5. Bagaimana bisa diterima? Ada lagi pertanyaan yang kedua? Dari kelompok 1, Ya, dari kelompok 1. Silakan. coba kembali ke yang pada kegiatan 1. Ya, kegiatan 1. Mau bertanya di pada kegiatan 1. Kan di kegiatan 1 ada kolom nilai ujian, terus ada FI, XI kali FI. Terus kalau kita mau mengalihkan ini XI dengan FI, yang mana nilai XI-nya? Nilai XI-nya adalah ini yang seperti yang walaupun di sini tidak ditulis nilai XI-nya, tapi yang disebut dengan nilai XI adalah nilai ujian. Bagaimana bisa? Bisa kan? Yang lain bisa dipahami? Bisa ya. Nah, jadi Pak Guru tambahkan sedikit tadi yang ditanyakan sama teman kalian yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui frekuensi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Saya Pak Guru rasa itu sudah sangat jelas ya. Dari interval 51 sampai 60 itu ada berapa kali muncul angka 51 sampai 60. Nah, ternyata setelah dilihat jadi ada angka-angka itu jadi ada 5 ya. Datanya ada 5 gitu. Jadi frekuensinya 5. Sedangkan yang tadi yang pertanyaan kedua dari LC, bagaimana cara mengetahui untuk nilai XI-nya? Iya, nilai XI itu diambil dari nilai ujiannya ya. Karena di kegiatan 1 kan tidak ada yang dengan itu dianggap sebagai nilai XI. Baik, kita buat tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata kami yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, kelompok berikutnya yang mau presentasi silakan kelompok mana? Kelompok 3. 3.
Jadi Pak Guru punya permintaan karena mengingat waktu, mungkin untuk kelompok 3 langsung presentasi di kegiatan 2 ya. Boleh ya? Kan kegiatan 1 tadi untuk kelompok 2 kelompok sudah paparkan ya. Pembahasan itu sudah jelas ya. Nah, sekarang di kegiatan 2 saja. Silakan. Selamat siang dan salam. Terima kasih atas kesempatan yang kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, saya akan mempersilakan teman saya untuk menjelaskan. Di sini kami sudah tulis bahwa nilai ujiannya itu 41 sampai 50. Jadi nilai berurutannya dalam data tersebut yang di dalam soal itu yang hanya 44 saja yang ada. Jadi kami frekuensi yang 1. Turusnya 1. Karena di dalam soal tersebut hanya ada 44. Jadi kita taruh turusnya 1. Titik tengah X1. Jadi kami hitung dari 41 sampai 50. Teman-teman bisa lihat sendiri di papan. Jadi nilai tengahnya adalah 45 dan 46. Dari sini nilai 45 dibagi dengan 2, jadi 45,5. Jadi kita ini jumlahkan, kita kalikan 1 kali 45,5, jadi dapat 45,5. Iya. Lanjut sampai dengan dan seterusnya. sampai seterusnya. Sigma ya, sigma. Nilai sigma frekuensi adalah M44. Kami jumlahkan dari 1 sampai M, jadi dapat 44. Turusnya Jumlah dari X jumlah dari X kali dengan FI, yaitu 3.312. masih berkesimpulan. X 3.312 dibagi dengan 44, kami dapat 75,2. Ini kesimpulannya, jadi nilai rata-rata ulangan materi pelajaran kelas 12 kimia 1 adalah 75,2. Jumlah dari hasil frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya, silakan untuk bertanya kepada teman yang presentasi. Apa arti dari nilai rata-rata atau MER? Terima kasih. Yang ditanyakan sama temannya apa nilai dari rata-rata atau MER? Dari kolom nilai ujian yang 41 sampai 50. Kita tulis secara berurutan sama seperti ini. Karena datanya lengkap. Mungkin bisa dijelaskan dulu pertanyaannya. Apa arti dari nilai rata-rata atau MER? Apa arti nilai dari rata-rata atau MER? Jadi bisa dikatakan MER adalah ya, MER atau rata-rata adalah nilai yang diperoleh jumlah sekelompok data dan dibagi sebanyak data. ya bagaimana? Pas? Ya. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok 1. Bagaimana cara menentukan nilai tengah?
Jadi nilai kolomnya adalah 41 sampai 50. Kita bisa lihat sendiri di sini. Nilai tengahnya adalah 45, 46. Jadi hasilnya 45,5. Yang 45,5 itu dapat dari mana? Dari 45 tambah 46 hasilnya 91. 91 dibagi 2 sama dengan 45,5. Yang mana bisa diterima? Bisa Bang? Baik, Pak Guru akan menjelaskan dari pertanyaan tadi. Yang pertama yang ditanyakan sama teman kalian adalah tentang mean atau rata-rata ya. Jadi mean atau rata-rata itu adalah jumlah dari sekelompok data yang dibagi dengan banyaknya data. Jadi dijumlahkan itu data baru dibagi dengan banyaknya data itu. Jelas ya? Jelas. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui apa tadi? Nilai tengah ya? Nilai tengah, misalnya dari 41 sampai 50 ya. Nah, tadi dari kelompok presentasi menyatakan dijumlahkan ya 41 ditambah dengan 50. Nah, itu kan 91 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2 ya? Karena datanya ada 2 ya. 41 dengan 50 kan 2 atau ya dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 45,5. Jadi seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Kita berikan aplaus untuk Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Dari hasil presentasi tadi, Pak Guru bisa menilai sedikit ya, kelompok mana yang terbaik 1, terbaik 2, dan terbaik 3. Tapi kelompok yang belum presentasi tidak apa-apa, toh Pak Guru bisa nilai dari LKPD ya, hasil dari LKPD. Jadi yang presentasi yang terbaik 1 jatuh pada kelompok 1 ya. Kita berikan dapat terbaik 1, terbaik 2 diraih oleh kelompok 2, presentasi kedua. Dan terbaik 3 oleh kelompok 3. Baik, presentasi sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat semula seperti tadi. Karena kita akan melakukan tes akhir. Jadi dikasihkan kemudian ditutup. Sudah? Sebelum kita selesai, Pak Guru tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Sangat menyenangkan ya? Iya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira di bagian mana yang dirasa anggap sulit? Pada saat Angkat tangan. Pada saat melakukan perhitungan sebagian hasil akhir dari nilai rata-rata, khususnya mean data kelompok. Iya, saya mau bilang merasa bahwa yang agak sulit itu adalah pada saat melakukan
pembagian hasil rata-rata ya, yang hasil akhirnya ya. Kenapa bisa dirasa sulit itu? Ini ada yang lain menjawab? Mana ini? Ini yang menjawab, yang bertanya. Silakan. Karena dikejar waktu dan takut salah. Di samping itu besarnya angka yang akan dibagi sangat besar. Iya, karena dikejar waktu katanya dan yang dibagi juga itu angkanya sangat besar. Jadi bagaimana caranya supaya kalian tidak kesulitan dalam melakukan pembagian itu? Pikir bagaimana? Harus Belajar. Iya, harus banyak melatih diri atau belajar tentang menghitung pembagian ya. Ya, sudah silakan kalian 2 menit saja buat kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Buat kesimpulan, tulis di bukunya dari pertama sampai terakhir itu apa yang kalian sudah dapat itu dirangkum di bukunya. Ya. Sudah dirangkum? Belum ya? Ya, lanjut. Masih ada waktu? Sudah ya? Sudah, Nah, Pak. ya, silakan ditutup kembali bukunya. Kita akan melakukan tes akhir itu tesnya kerja mandiri ya. Iya. Guru yang akan membagikan lebaran soalnya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas.
Ya, waktunya 5 menit lagi, silakan cepat. Sudah selesai ya, Pak? Ya. Silakan tinggalkan, Bapak akan mengumpulkannya. Jadi jangan lupa itu tugas yang ada di dalam RKPD dikerjakan di rumah ya. Ya. Tentukan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita masih mempelajari tentang statistika, yaitu modus dan penelitian data tunggal. Jadi tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu menentukan median dan modus data tunggal maupun data kelompok. Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya perlu minta salah satu siswa untuk meminta kita dalam menurut ajaran agama dan cara masing-masing. Silakan. Saya untuk membawa doa ini dalam ajaran dan kepercayaan saya agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Yesus baik, terima kasih atas kasih Tuhan Tuhan kami dari awal kegiatan kami hingga pada akhirnya Tuhan kami anak-anak sudah mau pulang ke rumah kami masing-masing. Dan saudara kami sehingga kami dapat tiba di kedua orang tua kami dalam keadaan selamat. Tuhan, ini doa di harapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, pembelajaran hari ini Pak Guru tutup. Dan terima kasih kepada kita semua sudah melakukan pembelajaran ini dengan baik ya. Ya. Ya, baik, selamat siang. Siap.